Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, para pemirsa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bertemu ya, walaupun tidak secara langsung. Kita dipertemukan dalam majelis ilmu, majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan tema yang sangat penting, al-hirsu alal waqtinamihi. Bersungguh-sungguh menjaga waktu dan memanfaatkannya. Al-waqtu aghla minadz zahab. Waktu lebih berharga daripada emas. Li'annahu huwal hayah. Karena waktu adalah kehidupan. Wa talibul ilmi la yaliku bihi ayyudayyi awqatahu fil lahwi wal abas. Ya, para pemuda, ya khususnya para penuntut ilmu, tidak pantas menyia-nyiakan waktunya untuk hal yang sia-sia. Li'annahu la yastati ta'widhu ma fata minal awqat. Karena dia tidak akan bisa mengganti waktu yang telah berlalu. Sementara waktu tidak akan menanti. Waktu terus berjalan. Barang siapa yang melalaikan waktunya, tolat hasaratuhu, maka penderitaannya akan berkepanjangan. Orang yang melalaikan waktunya, penderitaannya akan berkepanjangan. Kama yatahassar al-marid ala ayyam sihatihi wa nasatihi. Sebagaimana orang yang sakit menyesali hari-hari sehatnya, ya, dan hari-hari aktivitasnya. Kita kalau sudah sakit, kita baru sadar ya betapa berharga masa-masa sehat, masa-masa kita beraktivitas. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Rawahul Bukhari. Ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu karenanya. As-sihhatu wal faragh. Itu nikmat sehat dan waktu luang. Fal muslimu alladhi tajtami alaihi nikmatan wa huma as-sihhatu fil badan wal faragh fil waqti yang bagi alaihi ayyuaddiya haqqahuma minas syukrillahi subhanahu wa ta'ala bil istifadati minhuma fi ta'atihi wa nail mardatihi. Jadi orang muslim yang mendapatkan dua nikmat ini, nikmat sehat dan nikmat waktu luang, hendaknya dia tunaikan hak dua nikmat ini dengan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bil istifadati minhuma fi ta'atihi, mengambil faedah dari dua nikmat ini dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala dan berusaha meraih ridhonya. Ketika kita sehat, maka kita gunakan sebaik-baiknya masa sehat kita untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah, baik itu yang wajib maupun yang sunnah. Ketika kita punya waktu luang, kita manfaatkan untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Kita berusaha meraih ridho Allah Subhanahu wa taala.
fa idza farata fi hadza fa huwal maghbun ai dzu khusran kabir. Kalau dia melalaikan ya dua nikmat ini, maka dia termasuk orang yang tertipu. Tentu ya dia pasti mendapatkan kerugian yang sangat besar. Ya. Masa sehat, waktu luang tidak kita manfaatkan sebaik-baiknya, maka rugi besar. Wallahi rugi besar. Lianna sihata yu'kibuha as-sakamu wal faraq yu'kibuhu as-sugul. Karena masa sehat akan digantikan dengan masa sakit. Orang tidak sehat terus. Ya, suatu waktu dia akan sakit. Dan waktu luang akan digantikan dengan waktu sibuk. Sebagaimana ya at-tajir lahu ra'su mal yabtaghi bihi ar-ribah. Ya, seorang pedagang dia punya modal yang dengannya dia cari keuntungan, maka demikian pula seorang muslim. Ra'su malihi sihhatuhu wa faraguhu. Modal seorang muslim adalah masa sehatnya. Ya, waktu luang. Ini modal seorang muslim. La yufarritu bi ayyi syai'in minhuma fi ghairi ta'atillah allati hiya tijarah ar-rabihah. Jangan sampai dia sia-siakan ya dua nikmat ini untuk melakukan selain ketaatan kepada Allah yang merupakan perniagaan yang sangat menguntungkan. Kita gunakan masa sehat kita, waktu luang kita untuk beribadah kepada Allah, untuk mentaatinya, niscaya kita akan meraih perniagaan yang sangat menguntungkan. At-tijarah ar-rabihah. Sebagian salaf berkata, "Idza ata alayya yaumun la asdadu fihi ilman yuqarribuni ila Allah fala burika li fi syamsi dzalikal yaum." Apabila datang kepadaku suatu hari di mana pada hari itu aku tidak menambah ilmu yang mendekatkan diriku kepada Allah, maka tidak diberkahi bagiku dengan terbitnya matahari pada hari itu. Jadi kalau ada hari di mana hari itu dia tidak bertambah ilmunya, maka hari itu dia tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hari ini sudah berapa ilmu yang kita ketahui? Sudah berapa ilmu yang kita pelajari? Kalau banyak, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan ilmu itu semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hari ini kita tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan ilmu, maka hari ini kita tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Muhammad bin Wasi al-Azdi, ia berkata, kataba Abu Darda ila Sulaiman radhiyallahu anhu. Abu Darda menulis surat kepada Sulaiman radhiyallahu anhu yang isinya min Abi Darda ila Sulaiman. Dari Abu Darda kepada Sulaiman. Perhatikan isi suratnya para pemirsa rahimakumullah. Isi suratnya, ya akhi igtanim sihhataka wa faragaka min qabli an yanzila bika minal bala ma la yastati ahadun minan nasi radduhu ank. Wahai saudaraku, manfaatkanlah masa sehatmu dan waktu luangmu sebelum kamu ditimpa bala atau cobaan yang tiada seorang pun dari manusia dapat menolaknya darimu. Sebelum kamu sakit, ya, atau mungkin sebelum kamu mati, manfaatkanlah masa sehatmu. Manfaatkanlah waktu luangmu. Sebelum kita sakit, sebelum kita meninggal, kita akan menyesal. Kita akan menyesal. Wa kana yuqal al-ilmu la yu'tika ba'dahu hatta tu'tiyahu kullak. Sebagian ya berkata, ilmu tidak akan pernah memberimu sebagiannya
hingga engkau memberikan seluruh waktumu kepadanya. Ya, kalau kita tidak meluangkan waktu, maka kita tidak akan mendapatkan ilmu. Baik seluruhnya maupun sebagiannya. Ya, kita harus luangkan waktu. Sesibuk apapun kita, sebanyak apapun kegiatan kita, kita harus meluangkan waktu untuk menuntut ilmu. Para pemirsa rahimakumullah, ya, menuntut ilmu adalah kewajiban kita. Ya, kita butuh dengan ilmu. Kebutuhan kita terhadap ilmu ini melebihi kebutuhan kita terhadap makan, minum, ya, bahkan terhadap nafas. Kalau tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada nafas, ya, tidak ada oksigen, mungkin maksimal kita mati, meninggal. Tapi kalau kita tidak memiliki ilmu, ya, kita tidak mengetahui ilmu syar'i, maka penderitaan kita akan berkepanjangan. Menderita di dunia, menderita di alam kubur, dan menderita di akhirat. Waliyazubillah. Luangkan waktu kita untuk menuntut ilmu. Ya, syukur-syukur bisa menuntut ilmu setiap hari. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata fi hadisihi an adab talibil ilm, ketika dia membahas adab-adab menuntut ilmu. Yang bagi ayyakuna harison ala ta'allum, hendaknya penuntut ilmu bersungguh-sungguh untuk belajar. Muwaziban alaihi, tekun fi jami'i awqatihi, di seluruh waktu-waktunya, lailan wa naharon, baik di malam hari maupun di siang hari. Terus, ya, menuntut ilmu. Hadaron wa safaron, baik ketika mukim maupun safar. Jadi walaupun kita safar, kita berusaha untuk menuntut ilmu, untuk belajar. Ya, kadang kita ngelihat, masya Allah, sebagian para ulama, ya, masyayikh, sebagian ustadz-ustadz kita, masya Allah, ya, ketika kita safar bersama mereka, itu di mobil, ya, mereka baca kitab, ya, mereka buka buku, murojaah, dan seterusnya. Ketika safar, mereka tetap membaca kitab-kitab para ulama, membaca buku. Ada yang, masya Allah, ya, sambil naik mobil, dia putar kajian. Ya, alhamdulillah, sekarang banyak sekali kajian-kajian. Dia putar radio sunnah, sambil safar, sambil menuntut ilmu. Wala yudhib min awqatihi syai'an fi ghairil ilmi illa biqadri darurah li aklin wa naumin qadron la budda minhu. Jangan ia habiskan waktunya sedikit pun di luar kepentingan ilmu, kecuali sekedar memenuhi kebutuhan pokok untuk makan dan minum secukupnya. Wa nahuhuma ka istirahatin yasirah, dan kebutuhan yang lain seperti istirahat sejenak untuk menghilangkan kejenuhan. Kemudian juga kebutuhan-kebutuhan yang lain. Ya, jadi sibuk menuntut ilmu, sibuk belajar. Waktu makan. Ya, waktu minum. Waktu istirahat sejenak untuk menghilangkan kepenatan, kejenuhan. Walaysa biakilin man amkanahu darajatu warasatil anbiya summa fawwataha. Bukanlah orang yang berakal orang yang bisa meraih derajat para nabi kemudian dia melewatkannya. Rugi. Ya, para pemirsa rahimakumullah, rugi. Ya, kita hidup di masa yang masya Allah banyak sekali sarana-sarana untuk menuntut ilmu. Ya, banyak ustadz-ustadz kita, alhamdulillah. Kemudian kita sia-siakan, kita lewatkan. Kita bisa meraih derajat para nabi, namun kita tidak meraihnya. Ini kerugian yang besar. Para pemirsa rahimakumullah, ya, manfaatkanlah masa muda. Iktinam awqatis syabab. Memanfaatkan masa muda. Dari Atha As-Sa'ib an rajulin qal,
dari seorang laki-laki yang berkata, kunna julusan ma'a Huzaifah. Kami pernah duduk bersama Huzaifah. Lalu tiba-tiba lewat seorang laki-laki. Lalu Huzaifah bertanya kepada laki-laki itu, ya fulan, ma yamna'uka an tujalisana. Wahai fulan, kenapa engkau tidak duduk bersama kami? Apa yang menghalangimu untuk duduk bersama kami, duduk di majelis ilmu? Qala wallahi ma yamna'uni min zaka illa haula'is syabab alladzina hum haulaka. Kata orang itu, demi Allah, tidak ada yang menghalangiku untuk duduk di majelismu kecuali mereka-mereka itu, ya, anak-anak muda yang ada di sekitarmu. Ternyata orang ini malu duduk dengan anak-anak muda. Ya, terkadang sebagian orang dia tidak mau duduk di majelis ilmu. Ya, karena yang duduk di majelis ilmu itu anak-anak muda, anak-anak kecil. Masa sih anak duduk sama mereka? Rasa malu dia, rasa malu yang tidak tepat menghalangi dia untuk duduk di majelis ilmu. Ada sebagian orang jabatan dia, status dia yang menghalangi dia untuk duduk di majelis ilmu. Ya, masa sih saya seorang bos, saya seorang atasan, saya seorang pejabat dan seterusnya, masa sih saya duduk ya di majelis fulan bersama ya rakyat biasa dan seterusnya. Wa ghadiba Huzaifah. Maka Huzaifah marah. Huzaifah marah. Wa qala amma sami'ta Allah yaqul. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahum Ibrahim. Kata Huzaifah, apakah kamu tidak pernah mendengar firman Allah Ta'ala? Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Mereka berkata, kami dengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini yang bernama Ibrahim. Allah sebutkan fatan, seorang pemuda. Pemuda itu bernama Ibrahim. Wa qawlahu innahum fityatun amanu bi rabbihim. Dan apakah engkau tidak pernah mendengar firman Allah yang lain, sesungguhnya mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Rabb-nya. Allah sebutkan ya, para pemuda. Wa halil khair illa fis sabab. Kata Huzaifah, bukankah kebaikan itu ada pada para pemuda? Bukankah kebaikan itu ada pada para pemuda? Naam, ajal. Kebaikan itu ada pada para pemuda. Haitsu yakunu zihnu safiyan, di mana ya pikiran mereka masih jernih. Wal jismu qawiyan, ya Masya Allah fisik mereka masih kuat. Wa ta'ibat qalilah, dan tanggung jawab mereka masih sedikit. Kalau mereka gunakan ya masa-masa ini untuk belajar, Masya Allah, mereka akan mendapatkan banyak ilmu. Pikiran masih jernih, fisik masih kuat, dan tanggung jawab masih sedikit. Waqad asaru al-imam al-Mawardi ila anna min asbabit taksir fi talabil ilmi ay yakfula talibul ilmi an ta'allumi fi sighari. Al-imam al-Mawardi memberikan isyarat bahwasanya sebab kelalaian dalam menuntut ilmu adalah para penuntut ilmu mereka lalai dari menuntut ilmu ketika masih muda, ketika masih kecil. Summa yastagil bihi fil kibar. Nanti setelah mereka sudah tua, baru mereka mau menyibukkan dirinya dengan ilmu. Ini termasuk kelalaian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga ketika dia sudah tua ya, dia ingin belajar, yastahyi ayyabtadi'a bima yabtadi'us shaghir. Dia malu belajar materi yang dipelajari oleh anak kecil. Masa anak belajar materi ini sih? Suruh belajar Iqra. Ya, masih baca abatasa. Masa anak belajar seperti ini? Padahal bacaannya masih belum benar. Jadi malu dia. Dia tidak mau belajar
materi-materi anak-anak, materi-materi pemula. Ayabda bi awakhiril ulum wa atrafiha. Lalu dia awali belajarnya dengan bab-bab yang terakhir dari ilmu, langsung bab-bab yang sulit, supaya ia bisa mengungguli anak kecil yang masih pemula. Apa yang terjadi? Dia tidak paham. Ilmu itu tidak bisa kita tiba-tiba langsung pelajari yang tinggi, nggak bisa. Ilmu itu bertahap. Ada dasar-dasarnya. Fahadha miman radiya bi khida'in nafsihi. Orang semacam ini telah tertipu dengan dirinya sendiri. Orang semacam ini telah tertipu dengan dirinya sendiri. Walihadza kana ta'allum fi sighar ahsan wa afdal. Kata Imam Al-Mawardi, oleh karenanya belajar di saat masih muda itu sangat bagus dan sangat baik. Belajar di waktu muda itu sangat bagus dan sangat baik. Antum yang masih muda, Masya Allah, pergunakan masa muda antum untuk belajar. Waqad hukiya anil Ahnaf bin Qais annahu sami'a rajulan yaqul at-ta'allum fi sighar kan naqshi 'alal hajar. Dikisahkan dari Ahnaf bin Qais bahwasanya dia mendengar seseorang berkata, belajar di saat masih muda, di saat masih kecil itu seperti mengukir di atas batu. Kata Ahnaf, tapi orang tua lebih paham. Walakinnahu asgol qalban, namun hatinya lebih sibuk. Jadi anak-anak itu kalau Masya Allah kalau mereka belajar, mereka hafal sesuatu, itu Masya Allah, itu hafalannya sangat kuat dan dia ingat terus. Bagus untuk anak-anak menghafalkan Al-Quran, itu bagus sekali. Bagus sekali. Dan para ulama, kalau kita baca tarjamah biografi mereka hafal Quran. Ketika masih kecil, sudah hafal Al-Quran, sudah selesai Al-Quran. Kalau kita sudah dewasa seperti saya ini kalau sudah dewasa seperti ini, kalau hafal Al-Quran, bisa hafal. Satu muka, dua muka, tapi cepatnya juga hilang. Lupanya juga cepat hilang. Cepat lupa, karena sudah banyak yang kita pikirkan. Pikiran kita sudah sibuk dengan banyak urusan. Dari Alqamah, ia berkata, ma hafidtu wa anna syab ka'anni anzur ilaihi fi kirtas aw waraqah. Kata Alqamah, apa yang aku hafal ketika masih muda atau ketika masih kecil, itu seakan-akan aku melihatnya di kertas atau di lembaran kertas. Masya Allah, hafalannya kuat. Seakan-akan dia lihat di kertas atau di lembaran kertas. Dari Yazid bin Abi Habib, bahwasanya Al-Hasan berkata, qaddimu ilaina ahdasakum, bawakanlah kepada kami anak-anak yang masih muda. Fa innahum afragu quluban wa ahfazu lima sami'u, karena hati-hati mereka lebih konsentrasi dan mereka lebih mudah menghafal apa yang mereka dengarkan. Kemudian dari Abdullah bin Mubarak, annahu qila lahu, dikatakan kepadanya, qad ghalabana 'alaika haula'i sibyan, kami telah dikalahkan oleh anak-anak yang mendatangi majelismu. Faqal, kata Abdullah bin Mubarak, haula'i arja indi minkum, mereka lebih aku harapkan daripada kalian. Wa antum kam ta'isun, kalian ini yang sudah tua, berapa lama lagi kalian hidup? Sementara mereka, anak-anak yang masih muda, asallahu ayyuballigha bihim, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan agama ini melalui perantara mereka. Para pendengar rahimakumullah, ini bukan berarti yang sudah tua tidak belajar, tidak. Nggak ada kata terlambat. Yang tua belajar. Kita jangan berlama-lama dalam keterlambatan. Kita maju, kita belajar.
Ya, jadi materi ini ditujukan kepada anak-anak yang masih muda. Mumpung antum masih muda. Mumpung antum masih muda, manfaatkanlah masa muda antum untuk belajar, Kalau tidak, kelak antum akan menyesal. Wallahi, kelak antum akan menyesal. Wa hakaza yanbaghi ala talibil ilmi ayyaktanim fatrata sababihi qabla ayyadhhab. Hendaknya penuntut ilmu memanfaatkan masa mudanya sebelum berakhir. Lianna ta'allum fi ayyamis syabab ma'a kamali dhihni wa rahatil bal yaj'al al-hifdha arsah wa aqwa. Karena belajar di masa muda ya dengan pikiran yang sempurna, dengan otak yang masih segar, itu menjadikan hafalan lebih arsah, lebih kokoh, wa aqwa, dan lebih kuat. Ya, kalau kita mungkin sudah terlanjur ya. Ustadz sudah hafal Quran belum? Ya kita berusaha hafal. Udah, pokoknya kalau Anda pribadi, walaupun Anda belum hafal Quran, belum selesai ya hafalan Quran, anak-anak harus hafal Quran. Itu sudah jadi sudah jadi cita-cita anak. Anak harus hafal Quran. Anak tidak hafal Quran, anak harus hafal Quran. Cari pondok-pondok yang tahfidz, yang bisa yang mencetak para penghafal Quran. Alhamdulillah, anak pertama anak sudah hafal Quran. Ya, anak senang, anak bahagia. Sekarang anak yang kedua, anak juga usahakan, anak doakan, ya mudah-mudahan dia juga hafal Al-Quran. Menghafal di saat masih muda, di saat masih kecil, itu hafalannya sangat kokoh dan hafalannya sangat kuat. Dan tentu kita sebagai orang tua, ya kita dapat pahala, Masya Allah. Anak kita hafal Al-Quran, kita dapat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqad qala syair, seorang penyair berkata, "Idza anta ayyaka ta'allum nasi'an famatlabuhu syaikhan 'alaika syadid." Bila belajar di masa muda melelahkanmu, maka mencarinya di masa tua amatlah berat. Kalau masih muda ini sudah lelah, aduh anak capek ya. Maka bagaimana lagi di saat sudah tua? Anak kagum dengan sebagian ya teman-teman kita. Itu Masya Allah ya, walaupun hujan dia tetap datang ke kajian. Ya, kadang kondisi tidak memungkinkan. Ya, ada yang naik sepeda, ya, hujan-hujan. Ada yang jalan kaki, ya, Anda pernah ngelihat ada jamaah jalan kaki. Ya, dari satu tempat ke tempat yang lain yang jaraknya jauh. Untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Waqala al-Imam Asy-Syafi'i, "Man fatahu ta'lim waqta sababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi." Barang siapa ketinggalan ya belajar di saat muda, maka bertakbirlah 4 kali karena kematiannya. Fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Bertakbirlah 4 kali karena kematiannya. Musibah ya orang yang ketinggalan belajar di masa mudanya. Beliau juga berkata, "Ta'allam ya fata wal 'ud ratbun wa tayfuka linun wa taba'u qabil." Wahai pemuda, belajarlah mumpung dahan masih basah, mumpung watakmu masih lemah, wa zaifuka layyinun wa taba'u qabil, watakmu masih lemah sementara tabiat masih bisa dibentuk. Fa innal jahla wadi'un kulla'al. Sesungguhnya kebodohan menjatuhkan setiap yang tinggi. Wa innal ilma rafi'un kulla khamil. Sedangkan ilmu akan mengangkat setiap orang yang tidak dikenal. Ya, banyak orang-orang yang tidak dikenal yang tinggal di Papua sana ya, di pelosok Papua. Itu Masya Allah ya, diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapa yang tidak kenal dengan Ustadz Firanda, Masya Allah. Ustadz Firanda tetangga ana di Papua sana, di Sorong. Ya, dulu tidak dikenal, sekarang Masya Allah. Allah angkat dia, Allah angkat derajatnya, dikenal. Ya, bahkan ya dia sempat ngisi di Masjid Nabawi. Orang pertama ya dari Indonesia yang pernah ngisi di Masjid Nabawi, Ustadz Firanda hafizahullah taala. Allah angkat. Lihat para ulama kita, ya, nama-nama mereka masih disebut oleh ya orang-orang walaupun mereka sudah tiada. Allah angkat mereka. Yarfa'illahu lazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah angkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Orang yang berilmu dan beriman kedudukannya lebih tinggi di sisi Allah dibandingkan orang yang beriman semata. Fahasbuka ya fata sarafan wa izzan sukutul hadirin wa anta qail. Maka cukuplah ya bagimu wahai pemuda suatu kehormatan dan kemuliaan diamnya orang-orang yang hadir sementara engkau berbicara. Orang-orang diam sementara engkau berbicara. Waqala syair akhar, penyair yang lain berkata, aku dapati diriku lupa apa yang aku pelajari di masa tuaku. Padahal aku tidak lupa terhadap apa yang aku pelajari di masa mudaku. Wa mal ilmu illa bita'allum fis soba. Tidaklah ilmu kecuali apa yang dipelajari di waktu muda. Sedangkan santun hanyalah dengan belajar santun di waktu tua. Wa mal ilmu ba'da syayb illa ta'assuf. Tidaklah ilmu setelah beruban melainkan hanyalah menambah beban. Idza kalla qalbul mar'i was-sam'u wal basar. Bila telah tumpul hati seseorang, begitu pula pendengaran dan penglihatan. Para pendengar rahimakumullah, ya, jadi yang masih muda segera manfaatkan masa mudanya. Ya, jangan ditunda-tunda. Jangan kita mengatakan nantilah, ya, nantilah baru ana belajar. Nantilah baru ana belajar. Perkataan nanti, nanti dan nanti itu sangat tercela. Dhammu taswif, tercelanya menunda-nunda. Min asbab dia'il awqat ayyusawwifal mar'u wa yuakhir amal al-yawm ilal ghad. Di antara sebab terbuangnya waktu secara sia-sia adalah seseorang suka menunda-nunda dan menangguhkan amalan hari ini hingga esok hari. Besok ajalah. Besok ajalah nanti anak ta'lim. Besok nggak ta'lim. Kemudian besok ajalah. Nanti pekan depan ajalah. Ini termasuk ya sebab terbuangnya waktu sia-sia. Wa huwa la yadri madza yahsulu fi ghad. Sementara dia tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Ya, kita nggak tahu nih kemarin Masya Allah ya sebelum corona, kita ngaji di mana-mana, kita safari dakwah ya, orang-orang pada datang kajian. Kita nggak tahu ternyata sekarang ada corona, banyak kajian-kajian yang libur. Ya, walaupun ada kajian offline, tetap ya namanya kajian offline dan online tidak sama. Ya, tidak sama. Lebih berkah kita ikuti kajian offline, datang ke majelis ilmu. Ya, ini lebih berkah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang meniti jalan dia ya dalam rangka mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi kita tidak tahu besok nih bakal terjadi apa. Sekarang ada virus corona, kita nggak tahu besok ada apa lagi. Maka jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda untuk belajar. Waqad yusgil fala yaqdi al-amal alladhi yuriduhu. Ya, bisa jadi dia punya kesibukan sehingga dia tidak bisa mengerjakan amalan yang ingin dia kerjakan. Ana belajarnya besok ajalah. Ana mondoknya nanti ajalah.
ana hafal Al-Quran, nanti ajalah. Sementara dia tidak tahu kalau besok dia punya kesibukan lain. Atau mungkin besok dia sakit. Ya, tidak ada yang tahu. Kalau bisa sekarang, sekarang. Waqad hadzara ulama'us salaf salih minat taswif wa tabaruhu afatan muhlikatan. Para ulama salaf, ya, salafus salih memberi peringatan keras dari taswif, ya, menunda-nunda. Nanti, dan nanti. Dan mereka menganggap hal ini sebagai penyakit yang muhlikah. Penyakit yang membinasakan. Penyakit yang membinasakan. Jadi kalau misalnya kita ajak teman kita, ayo kita ngaji, ayo kita belajar, nantilah, itu bilang itu penyakit itu, ya. Antum ya kena penyakit muhlikah, penyakit yang membinasakan. Dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, annahu qala, ia berkata, iyyaka wa taswif, ya, berhati-hatilah kamu dari taswif, sikap menunda-nunda. Fa innaka biyaumika walasta bighadika, karena engkau hidup di hari ini, bukan di hari esok. Fa iyyakun ghadun laka fakun fi ghadin kama kunta fil yaum. Jika kamu masih memiliki hari esok, maka bersikaplah seperti hari ini. Artinya, ya, kalau kita tunda ngaji kan kita tidak tahu besok kita masih hidup atau tidak. Tapi kalau kita ngaji hari ini, ternyata masih ada kesempatan besok, maka ngaji lagi, ya. Esokan hari ngaji lagi, besoknya ngaji lagi, terus seperti itu. Wa illam yakun laka ghadun lam tandam ala ma faratta fil yaum. Jika kamu masih punya, ya, waktu esok hari, maka, atau jika kamu tidak punya waktu esok hari, maka kamu tidak menyesali apa yang kamu tunda hari ini. Hari ini kita belajar, hari ini kita ngaji, besok kita mati, kita nggak bakalan menyesal atas apa yang kita lakukan hari ini. Kemudian dari Qatadah, dari Abu Jald, ia berkata, inna saufa jundun min jundi iblis. Insyaallah. Abu Jald berkata, sesungguhnya saufa, ya, perkataan nanti, dan nanti, itu adalah tentara di antara tentara iblis. Ya, nanti dan nanti itu adalah tentara di antara tentara iblis. Nanti baru saya belajar, nanti baru saya baca Al-Quran, nanti saya sholat, nanti baru saya bertobat, nantilah, ya, masih muda, kita senang-senang dulu. Nantilah, nanti kalau sudah tua. Itu tentara iblis. Itu tentara iblis. Wa hakaza yanbaghi li talibil ilmi ay yahtazza al-furas wa yaktani ma tayassara lahu min awqatin hadiratin duna ay yuakhir syai'an ila awqatin ukhra qad la yanaluha. Ya, hendaknya penuntut ilmu menggunakan, ya, kesempatan, memanfaatkan, ya, waktu-waktu yang ada, yang mudah baginya, tanpa menunda-nunda sesuatu di waktu-waktu yang lain yang bisa jadi dia tidak mendapatinya. Bisa jadi dia tidak mendapatinya. Taib, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, mungkin ini, ya, barangkali yang bisa kami sampaikan, ya. Mudah-mudahan kita terus, ya, belajar dan belajar. Yang tua, ya, tetap belajar, tidak ada kata terlambat. Walaupun umur antum sudah 50 tahun, sudah 60 tahun, Ustaz, saya sudah 50 tahun, Ustaz, saya sudah 60 tahun, belajar. Ya, tidak ada kata terlambat. Yang masih muda, itu kesempatan emas. Itu kesempatan yang sangat berharga, jangan ditunda-tunda. Kalau tidak, dia akan menyesalinya. Antum yang masih muda sekarang, kalau antum tidak manfaatkan waktu antum sebaik-baiknya, maka kelak antum akan menyesal. Baik, ya, mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menghafal Al-Quran tetapi tidak gampang bosan, Ustaz?
Soalnya setiap kali menghafal tapi baru sebentar sudah bosan. Terima kasih. Taib, para jamaah rahimakumullah ya, untuk menghafalkan Al-Quran ya, ini kita butuh tempat yang mendukung ya, kita butuh suasana yang mendukung, kita juga butuh waktu yang mendukung. Sebenarnya pembahasan kita ini masih lumayan panjang ya, karena di sana ada pembahasan waktu-waktu yang bagus untuk menghafalkan Al-Quran. Ada waktu-waktu yang bagus yang dijelaskan oleh para ulama untuk menghafalkan Al-Quran. Kemudian juga ada tempat-tempat yang bagus untuk menghafalkan Al-Quran. Dan kalau kita bosan bagaimana Ustadz ya? Kalau kita bosan bagaimana? Ya, di sana ada, masya Allah, ada rekreasi, ada refreshing yang dilakukan oleh sebagian ma'had ya, sebagian pondok tahfidz. Ketika dia melihat santri-santri yang sudah pada bosan, nah itu diajak refreshing, pergi ke gunung, pergi ke pantai, kemudian makan-makan ya, kemudian bercanda dengan candaan yang tidak dilarang, yang masih dibolehkan. Nanti kalau sudah refreshing itu balik ke pondok sudah semangat lagi, masya Allah, semangat lagi menghafal Al-Quran. Nah, kalau bisa ya, kalau antum pingin antum pingin tidak bosan ya, antum berusaha untuk memahami apa yang antum hafalkan, mentadabburi apa yang antum hafalkan. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi tilafan katsira. Kenapa kalian tidak mentadabburi Al-Qur'an? Seandainya Al-Qur'an itu datang dari sisi selain Allah, niscaya kalian akan dapati di dalamnya perselisihan yang banyak. Kita disuruh tadabburi Al-Qur'an. Ya, makna-maknanya kita baca, kita hafal, terus kita tahu ceritanya. Oh, ayat ini berbicara tentang ini dan itu. Kemudian kalau kita kalau kita bosan ya, kita dengarkan. Ya, enggak usah baca, dengarkan aja. Aduh, saya lagi bosan ini baca Al-Qur'an. Udah dengarkan aja, dengarkan Al-Qur'an, bukan dengarkan musik ya, dengarkan Al-Qur'an. Ya, dengarkan syekh-syekh yang bagus bacaannya. Ya, ada syekh-syekh itu kalau kita dengar suaranya masya Allah, ya, jadi tenang, jadi nyaman, kita jadi ingin menghafalkan Al-Qur'an. Ternyata indah sekali bacaannya, kita jadi cinta dengan Al-Qur'an. Ya, jadi cari teman yang semangat menghafal Al-Qur'an. Ketika kita bosan, ya kita ketika ngelihat teman kita, masya Allah, kita jadi terdorong. Ya, Anda punya pengalaman pribadi, ya, anak-anak ketika di rumah dia kurang termotivasi, tapi ketika dipondokin ya, pondok tahfidz, masya Allah, ya, hafalannya jadi banyak. Jadi punya teman, dia bilang, saya punya teman jago sekali, dia bacanya bagus, hafalannya banyak, dia ingin kalahkan temannya ini. Ya, ada orang yang memberikan motivasi kepadanya, saya ingin kalahkan orang ini. Jadi cari teman-teman yang semangat menghafal Al-Quran, supaya kalau ketika kita malas ya, ketika kita bosan nih, teman kita dia akan memberikan semangat kepada kita untuk menghafalkan Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menjadikan kepribadian yang lebih suka belajar agama daripada sibuk di medsos, update status, membaca berita, dan yang lainnya? Masya Allah ya, memang hidup di zaman sekarang memang tidak mudah ya, untuk memaksimalkan waktu menuntut ilmu ya, itu tidak mudah. Karena berbagi pengalaman aja ya, kalau kita ya sebagai ustadz ya, ustadz juga main medsos juga ya, kadang buka-buka, bangun tidur udah cari HP. Cuman ya, kita itu dituntut untuk ngajar di pondok. Ustadz harus ngajar di pondok. Yang namanya orang ngajar kan mau tidak mau dia harus baca. Ya, jadi kita dipaksa untuk baca. Kita dipaksa untuk belajar. Kalau kita tidak belajar, kita tidak baca, kita mau menyampaikan apa? Bayangkan tiap hari kita ngajar di pondok. Tiap hari kita ngisi kajian. Mau tidak mau tiap hari kita harus belajar. Jadi yang namanya buku ini nggak pernah lepas.
Buku tidak pernah lepas dari seorang ustadz. Ya, Al-Quran, kita selalu interaksi dengan Al-Quran. Kita butuh ya ayat-ayat yang akan kita sampaikan. Hadis-hadis juga seperti itu. Tapi ustadz, saya kan bukan ustadz ya. Ya antum ya. Antum ajari keluarga antum ya. Kalau posisi antum sebagai suami, ya antum ajari istri antum. Ya antum belajar, antum sampaikan. Murojaah yang paling bagus itu dengan cara mengajar. Itu murojaah yang paling bagus. Dan istiqomah. Ya, jadi antum yang sering ke kajian, berarti apa? Antum catat itu apa yang disampaikan Ustadz. Antum murojaah, ya, ulangi lagi. Jadi jangan hanya ngaji, hanya dengarkan, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Catat, ya, catat apa yang disampaikan oleh Ustadz. Antum murojaah, kemudian juga antum cari teman. Ini pokoknya teman dan teman. Anda selalu nasihat cari teman. Nabi SAW mengumpamakan teman itu seperti apa? Penjual minyak wangi. Penjual minyak wangi itu teman yang baik. Ya, ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, ini ada di sini ya pembahasannya. Kemungkinan pertama, imma ayyuhdiyaka, dia akan memberikan minyak wanginya kepadamu. Antum pernah berteman dengan penjual minyak wangi? Ya, kalau tetangga ana banyak penjual minyak wangi ya. Dia ngasih. Karena antum teman ana, ini ana kasih minyak wangi. Kemungkinan yang kedua, antabta minhu, dia tidak ngasih tapi dia jual minyak wanginya. Ya, mungkin kalau teman ya dapat diskon lah. Kemungkinan yang ketiga, wa imma antajid minhu rihan thayyibah. Kau akan ya cium darinya bau yang sangat wangi. Dia tidak ngasih, dia tidak jual, tapi kita cium darinya bau yang wangi. Berteman dengan teman yang baik pasti ada dampak baiknya, pasti. Imma dampak baiknya itu besar, wa imma dampak baiknya itu kecil. Tapi tetap saja ada dampak baiknya. Kalau ingin semangat menuntut ilmu, semangat datang ke kajian, semangat belajar, cari teman-teman yang semangat belajar. Ana teringat ya kisah Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab ini ya, dia punya tetangga. Dia dan tetangganya sering datang ke majelis Nabi. Sering taklim. Kalau Umar tidak bisa datang, tetangganya yang berangkat. Nanti tetangganya pulang, tetangganya akan sampaikan tadi Nabi menyampaikan ini dan itu. Ketika tetangganya yang tidak bisa berangkat, Umar yang berangkat. Nanti Umar pulang, Umar sampaikan tadi Nabi mengatakan ini dan itu. Ini, ya. Kenapa Umar bisa jadi orang yang berilmu? Ya, karena seperti ini. Walaupun dia tidak berangkat ke kajian, tapi dia nanya, tadi Ustadz nyampaikan apa? Tadi Nabi sampaikan apa? Kalau kita kan tidak seperti itu. Kita nggak datang, kita nggak pernah nanya, ya. Nggak pernah nanya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Apa penyebab mudahnya hilang ilmu agama yang kita pelajari? Dikit-dikit lupa jika tidak dicatat. Sementara saya sukanya dengar ceramah lewat MP3 Ustaz. Mohon nasihatnya. Ya. Ya, sebabnya banyak ya. Sebabnya hanya dengar aja. Ya. Tidak dicatat, tidak murojaah. Ya. Jadi ilmu itu akan hilang bila tidak dimurojaah, tidak diulang-ulang. Itu akan hilang. Kemudian sebab yang lain ya, karena maksiat. Karena maksiat yang kita lakukan itu menjadikan ilmu yang sudah kita pelajari hilang. Ya, ini ada perkataan Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, coba kita dengarkan perkataan Imam Syafi'i. Syakautu ila waqi su'a hifzi fa arsadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullah la yuhdi li'asi.
Imam Syafi'i ya berkata, aku mengadu kepada guruku Waki tentang buruknya hafalanku. Imam Syafi'i ini hafalannya kuat, hafalannya bagus, tapi suatu ketika hafalannya lemah. Hafalannya buruk, kemudian dia bertanya kepada gurunya Waki. Fa arsadani ila tarkil ma'asi. Guruku membimbingku untuk meninggalkan maksiat. Kau harus tinggalkan maksiat. Kalau kau mau hafalanmu bagus, tinggalkan maksiat. Jangan bermaksiat. Kemudian dia menyampaikan kepadaku bahwasanya ilmu itu cahaya. Cahaya Allah yang Allah tidak berikan kepada orang yang bermaksiat. Ya, maksiat sini banyak, maksiat mata. Ya, kita ini kan susah jaga pandangan. Padahal kita disuruh ghaddul basar. Ya, lihat sana, lihat sini. Ya, akhirnya apa? Ilmu yang sudah kita pelajari hilang karena maksiat. Ya, berarti lawannya apa? Ya, kita harus taat, kita harus takwa. Kalau kita bertakwa, ya, Allah akan ajari kita ilmu. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah akan mengajarimu ilmu. Allah sendiri yang akan mengajarkan kita ilmu. Jadi murojaah, ya, ilmu yang sudah kita pelajari, kemudian juga ya tinggalkan maksiat, tinggalkan dosa dan maksiat. Wallahu a'lam bissawab. Bismillah, pertanyaan terakhir Ustadz. Ya. Ustadz, di dalam majelis kajian saya lebih suka nyatat pakai HP dibanding tulisan buku karena tulisan saya nggak bagus. Masalahnya nggak nyaman dengan Ustadz yang ngisi kajiannya. Ustadz, bagaimana sebaiknya? Ya, ini pertanyaan gembira, pertanyaan terakhir ini yang ditunggu-tunggu. Ya, pertanyaan terakhir. Para jamaah rahimakumullah, ya. Jadi kalau kita nyatat kajian dengan HP, ya, terkadang menimbulkan fitnah, ya. Ada orang yang seuzon dengan kita. Kita duduk di samping, dia duduk di pojok, kita nyatat pakai HP, dikirain kita main HP. Ya, dikirain kita main HP. Ya, jadi dikhawatirkan akan menimbulkan suuzon, ya, buruk sangka. Atau mungkin ustadznya yang suuzon. Ya, Anda juga kurang nyaman kalau Anda isi kajian ada jamaah yang megang HP. Kurang nyaman, kita sebagai ustadz kurang nyaman ngelihat, padahal dia nyatat. Ya. Dia nyatat. Ya, alhamdulillah kalau dia nyatat, kalau dia buka yang lain, ya, dia buka FB, ya, buka WA. Ada sebagian ustadz, masya Allah, ya, ustadznya sangat disegani. Kita kalau duduk di majelisnya, kita tidak nyatat, kita diusir sama dia, marah-marahi kita. Ya, antum siapa antum? Antum lebih jago dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i aja nyatat, masa antum tidak nyatat? Jadi marah-marahi di depan umum. Akhirnya kan malu. Besoknya udah bawa catatan. Kalau dia tidak bawa catatan, ya, antum tidak bawa catatan, antum hadir di majelisnya, antum mending duduk di belakang tiang. Ya, sembunyi antum situ, ya, jangan sampai terlihat olehnya. Kalau terlihat bisa dimarah-marahi antum. Ya, itu untuk kebaikan antum. Jadi kalau misalnya kita mau nyatat pakai HP, ya paling tidak kita izin sama ustadznya. Ustadz, ya, tulisan anak nggak bagus, ya, anak lebih nyaman nulis dengan HP. Dia minta izin, ya, Anda nulis dengan HP. Minta izin sama ustadz. Minimal sama ustadz. Ya, maksimal sama jamaah, ya. Maksimal sama jamaah yang hadir untuk menghilangkan buruk sangka. Ya, Anda pernah sholat di masjid, ya, sholat Jumat. Ketika itu Anda tidak bawa Al-Quran, Anda baca Al-Quran pakai HP. Baca Al-Quran pakai HP. Itu pun bermasalah. Dipermasalahkan oleh jamaah. Ustadz, kok baca Al-Quran pakai HP sih Ustadz? Kok main HP sih Ustadz? Padahal kita baca Al-Quran. Oh enggak, saya baca Al-Quran. Kok baca Al-Quran pakai HP Ustadz? Kok tidak pakai mushaf? Kan banyak mushaf. Ini di masjid banyak mushaf. Kenapa Ustadz tidak pakai mushaf? Nah, jadi fitnah kan? Nah, setelah itu anak nggak pernah lagi baca Al-Quran pakai HP di masjid itu. Kalau baca Al-Quran ya pakai mushaf untuk, ya, menghilangkan fitnah. Allahu a'lam bishawab. Ya, jadi izin dulu sama ustadznya, ya, supaya
kita terhindar dari buruk sangka. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.